Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika wajib kelas 10 ke bab 3 tentang SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel. Materinya tentang menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. Sebelum kita mempelajari sistem persamaan linier 3 variabel, sebenarnya materi prasyaratnya adalah persamaan linier 2 variabel. Jadi sistem persamaan linier 2 variabel itu sudah kalian pelajari saat kalian SMP. Jadi ini adalah upgrade-annya. Kalau sistem persamaan linier 2 variabel itu persamaannya hanya ada 2, dan di setiap persamaan itu hanya ada 2 variabel, variabel X dan variabel Y pada umumnya. Walaupun bisa diganti variabelnya apa saja gitu ya. Yang penting dalam setiap persamaan itu 2 variabel. Nah, untuk sistem persamaan linier 3 variabel ini berarti persamaannya ada 3. Gitu ya, persamaannya ada 3 dan di setiap persamaannya itu mengandung 3 variabel. Yang pada umumnya variabelnya itu yang digunakan adalah variabel X, Y dan Z gitu ya. Oke. Bentuk umumnya ini kan persamaannya ada 3 gitu ya. Ada persamaan yang pertama A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Yang kedua A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Persamaan yang ketiga A3X ditambah B3 ditambah C3Z sama dengan D3. Ya kan? Ada 3 persamaan dan ada 3 variabel. Variabelnya variabel X, Y, dan Z. Pengerjaannya itu sama dengan pengerjaan sistem persamaan linier 2 variabel, cuman agak beda sedikit gitu ya, karena di sini ada 3 variabel. Cara menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel itu ada berbagai macam metode. Yang pertama pastinya ada eliminasi dan substitusi gitu ya. Itu sudah sering sekali kita mendengarnya. Eliminasi, substitusi, terus campuran. Metode campuran ini antara campuran metode antara eliminasi dan substitusi. Terus yang keempat itu ada metode determinan. Itu aturan Cramer gitu ya. Terus metode inverse matrix. Jadi yang 4 dan 5 ini adalah aplikasi dari penggunaan matriks. Nah, karena kalian belum belajar tentang matriks, makanya yang keempat dan kelima ini belum Ibu ajarkan nanti. Jadi kita masih menggunakan 3 metode, yaitu metode eliminasi, substitusi maupun campuran gitu ya, dalam menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Oke. Contoh yang pertama, tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan yang pertama 2X kurang Y ditambah Z sama dengan 5. Terus persamaan yang kedua X min 2Y tambah 3Z sama dengan 9. Lalu persamaan yang ketiga adalah X plus 3Y tambah Z sama dengan 0 gitu ya. Jadi ada 3 persamaan dan setiap persamaan mengandung 3 variabel. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Nah, di sini Ibu akan mencontohkan pengerjaannya menggunakan metode campuran antara metode eliminasi dan metode substitusi ya. Oke. Yang pertama, kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Kita akan eliminasi ya. Persamaan 1 dan 2. Oke. Karena di sini di setiap persamaan itu kan ada 3 variabel gitu ya, variabel X, variabel Y, variabel Z gitu ya. Itu kalian boleh memilih variabel mana yang mau dieliminasi duluan gitu ya, yang mau dihilangkan duluan. Boleh X-nya, boleh Y-nya, boleh Z-nya gitu ya. Tidak ada ketentuan kayak gitu ya. Boleh yang mana aja. Misalnya kita ambil contoh di sini yang mau kita hilangkan adalah variabel X-nya. Nah, karena yang ingin kalian hilangkan itu variabel X-nya gitu ya, itu koefisiennya harus sama. Sedangkan ini di sini koefisiennya itu beda. Persamaan 1 itu X-nya koefisiennya 2, sedangkan yang persamaan yang kedua itu koefisiennya 1 kan di sini. Beda. Lalu agar bisa dieliminasi, koefisiennya harus sama, maka harus kita kali. Ini kan koefisiennya 2 ya, berarti 2-nya taruh di bawah. Ini kan koefisiennya 1, satunya di atas, selang-seling. Gitu ya. Nah, terus persamaan yang di atas ini kan semuanya dikali 1, jadi dia tetap
2x min y tambah z sama dengan 5 ya. Lalu yang di bawah ini semuanya dikalikan dengan 2, berarti 2x min 2 kali 2 berarti 4y gitu ya. Terus 3 kali 2 6, positif ya, 6z sama dengan 9 kali 2 18 ya. Oke, terus kita tarik garis. Nah, kita kan tadi mau menghilangkan variabel x nya kan, ini mau kita coret. Nah, agar koefisien variabel x nya ini hilang, itu prosesnya harus ditambah atau dikurang, itu kan tergantung gitu ya. Jadi tidak selalu prosesnya itu harus dikurang kayak gitu, atau prosesnya itu selalu ditambah, tidak, tergantung soal ya, tergantung persamaannya gitu ya. Karena di 2x dan koefisien yang di atasnya dan di bawahnya ini sama-sama bernilai positif gitu ya, maka supaya dia habis dia harus dikurang, jangan ditambah. Kalau ditambah dia tambah banyak gitu ya. Min kan 1 di sini ya, min 1 dikurangi min 4, berarti kan ini negatif ya, ketemu negatif berarti jadi positif, berarti sama artinya negatif 1 ditambahkan dengan 4. Negatif 1 tambah 4 berarti di sisa 3y gitu ya. Terus sini 1 nih dikurangi 6 berarti min 5. 5 dikurangi 18 berarti negatif 13. Oke. Jadi ini adalah, ini kita kasih kotak ya biar gak hilang. Ini persamaan 4 ya, ini persamaan yang keempat. Karena persamaan kan sudah ada 3 ya, jadi yang persamaan yang baru yang kita dapat ini hasil dari mengeliminasi persamaan 1 dan 2 itu kita jadikan sebagai persamaan 4. Oke? Nah, proses eliminasi selanjutnya adalah persamaan 1 dan 3 atau bisa 2 dan 3. Terserah ya, mau yang 1 dengan 3 atau 2 dengan 3 gitu ya. Ini di sini kita 1 dan 3. 2x min y tambah z sama dengan 5. Terus persamaan 3-nya x ditambah 2y ditambah z sama dengan 0. Nah, di sini ini proses eliminasi yang kedua ini ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Gini. Di proses yang pertama, eliminasi yang pertama, yang kalian hilangkan itu adalah x-nya, ya kan? Maka di proses yang kedua, itu yang kalian hilangkan juga x-nya. Menyesuaikan apa yang kalian eliminasi di tahap pertama, kayak gitu ya. Jadi jangan saat tahap pertama yang kalian eliminasi itu x-nya, terus tahap yang kedua yang kalian eliminasi adalah y-nya. Ya, tidak bisa ketemu nanti jawabannya. Ya, jadi harus sama. Jadi kalau tahap pertama yang kalian eliminasi itu x-nya, berarti tahap kedua yang harus dieliminasi juga x-nya. Gitu ya. Oke. Di sini kita lihat lagi koefisiennya beda lagi. Di sini 2, di sini 1, berarti kita kali silang. Sini 1-nya, sini 2-nya. Yang di atas semua dikali 1 berarti dia tetap 2x min y ditambah 5 ditambah z tambah z sama dengan 5. Terus bawahnya dikali 2 semua. Berarti 2x tambah 4y ditambah 2z sama dengan 0. Karena 0 kali 2 tetap 0 ya. Sorry ini 3 ya. Lihat yang ke atas ini, berarti sini 6 ya. Sorry ya. Oke. Terus ini supaya habis gitu ya, ini kan prosesnya harus dikurang, jangan ditambah ya. Terus negatif 1 nih dikurangi 6 berarti menjadi negatif 7y kan. Terus 1 dikurangi 2 berarti jadi min 1 atau min z saja. 5 dikurang 0 ya tetap 5 gitu ya. Ini adalah persamaan 5. Oke. Nah, setelah kalian mengeliminasi 1 dan 2 dan 1 dan 3 sehingga mendapatkan persamaan baru, persamaan 4 dan 5, kalian bisa melihat di sini persamaan 4 dan 5 itu tidak memiliki 3 variabel lagi, tapi hanya memiliki 2 variabel, yaitu variabel y dan variabel z, ya kan? Sama mereka. Mereka hanya memiliki variabel y dan variabel z. Sorry ya, hilang fokusnya tadi ya. Oke, jadi di sini sama. Jadi yang persamaan 4 itu variabelnya hanya 2, y dengan z. Persamaan 5 juga gitu. Variabelnya hanya y dan z.
Nah, kenapa variabelnya jadi sama, hanya memiliki Y dan Z? Karena yang kalian eliminasi tadi sama-sama X-nya. Kalau kalian mengeliminasi beda variabel, pasti akan beda juga persamaan 4 memiliki variabel apa gitu. Terus persamaan 5 variabelnya apa. Itu tidak akan ketemu nanti jawabannya. Jadi, ingat ya, kalau tahap 1 itu variabel X yang kalian hilangkan, maka di tahap kedua harus variabel X juga yang harus dihilangkan gitu ya. Begitu juga sebaliknya, misalkan kalian pada tahap pertama itu Y-nya yang dihilangkan, berarti tahap kedua juga harus Y gitu ya. Oke. Lalu apa hubungannya, lalu apa gunanya gitu ya persamaan 4 dan 5? Ini akan kita eliminasi lagi gitu ya, sehingga hanya tersisa satu variabel. Jadi persamaan yang 3 variabel ini dieliminasi itu tersisa 2 variabel. Terus kalau 2 variabel itu dieliminasi akan tersisa satu variabel gitu ya. Proses eliminasi selanjutnya adalah mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Sama 5-nya. Oke. Di sini ada 2 variabel Y dan variabel Z. Itu terserah kalian variabel mana yang mau dieliminasi. Y boleh, Z juga boleh. Di sini misalkan yang mau kita eliminasi Z dulu, misalnya. Ya, Z-nya nih yang mau dihilangkan. Di sini kan yang di atas koefisiennya 5, di sini koefisiennya 1, ya kan beda lagi. Berarti satunya di atas, 5-nya di bawah. Jangan dilihat tanda positif negatifnya ya. Jadi saat mengalihkan itu yang diambil hanya koefisiennya saja. Jadi tandanya itu tidak usah ikut ya. Oke, karena atasnya ini persamaan 4 semuanya dikali 1 berarti dia tetap. Bawahnya itu dikali 5. Negatif 7 kali 5 berarti negatif 35. Terus min Z kali 5 berarti min 5Z. 5 kali 5 berarti 25. Ini kan yang mau dihilangkan. Nah, karena tandanya sama-sama minus, kalau dia mau dihilangkan itu harus dikurang, jangan ditambah ya. Kapan prosesnya itu harus ditambah? Itu apabila tandanya itu selang-seling, misalnya satunya positif, satunya negatif, atau negatif dulu baru positif. Itu baru ditambah prosesnya supaya dia habis. Jangan dikurang. Tapi kalau tandanya sama nih kayak gini, ini kan sama-sama positif ya kan, atas dan bawah sama-sama positif, berarti dia dikurangi. Atau atas dan bawah sama-sama negatif, itu juga dikurangin. Tapi kalau atas dan bawahnya beda, satu positif satu negatif, supaya habis dia ditambah ya. Oke, ini habis nih Z-nya, berarti tersisa variabel Y ya kan. Oke, 3 dikurangi negatif 35. Ini kan negatif ketemu negatif nih, jadi positif. Jadi sama artinya 3 ditambah 35 berarti menjadi 38Y kan. Oke, terus negatif 13 dikurangi 25 berarti jadi bertambah negatifnya ya kan, jadi negatif 38. Berarti kalau Y saja berarti negatif 38 itu kita bagi dengan 38. Negatif bagi positif negatif, 38 bagi 38 1. Oke, sehingga dapat Y-nya adalah negatif 1. Sudah dapat nih satu variabel ya kan, tinggal mencari variabel X dan variabel Z-nya. Oke, sekarang kan variabel Y ini didapatkan dari proses eliminasi 4 dan 5 ya. Maka untuk mencari satu lagi variabel, itu variabel si Y yang sudah didapat ini harus dieliminasikan ke salah satu persamaan, boleh 4 atau 5. Jangan ke persamaan 1, 2, atau 3. Ya, karena yang persamaan 1 sampai 3 itu dia 3 variabel kayak gitu ya. Kalau kamu masukkan satu variabel masih bersisa 2 variabel yang tidak diketahui. Tapi kalau kamu masukkan ke 2 variabel, kamu masukkan satu yang sudah ada nilainya, pasti tersisa satu variabel lagi gitu ya. Oke. Nah, Y ini akan kita substitusi. Sekarang kita mensubstitusi, tidak lagi mengeliminasi. Makanya prosesnya tadi campuran. Substitusi Y yang sama dengan negatif 1 ini ke salah satu persamaan, boleh persamaan 4, boleh persamaan 5 gitu ya. Kalau mau yang lebih gampang kita cari yang angkanya lebih kecil, jadi kita masukkan ke persamaan 5. Tapi kalau kalian mau mencobanya ke persamaan 4 juga boleh, hasilnya pasti sama gitu ya.
Min 7Y dikurangin Z sama dengan 5. Kita ganti ya. Substitusi itu kan artinya menggantikan ya. Min 7, Y-nya diganti dengan negatif 1. Dikurangi Z sama dengan 5. Negatif 7 dikalikan negatif 1 berarti 7. Dikurangi Z sama dengan 5. Negatif Z yang kita tinggal berarti 5 dikurangin 7. Berarti jadi negatif 2. Karena sama-sama ada negatif di ruas kiri dan kanan, kita hilangkan berarti Z-nya sama dengan 2. Oke. Masih tersisa satu variabel lagi yang belum, ya kan? Y-nya sudah ada, Z-nya sudah ada, berarti belum si X, ya kan? Nah, tinggal mencari si X. Karena variabelnya itu sudah 2 yang kamu ketahui, ya kan? Berarti kita jangan memasukkannya ke persamaan 4 dan 5, tapi memasukkannya ke persamaan yang ada 3 variabel, yaitu persamaan 1, 2, atau 3. Terserah mau yang mana, gitu ya. Oke, jadi substitusi di sini. Substitusi Y sama dengan negatif 1 dan Z sama dengan 2 itu terserah mau ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 boleh. Di sini ibu kan memasukkannya ke persamaan 3, X tambah 3Y ditambah Z sama dengan 0. Oke, jadi X-nya ini tetap karena ini yang kita cari. 3-nya turun, Y-nya ganti dengan negatif 1. Ditambah Z-nya ganti dengan 2. Oke, X 3 dikalikan negatif 1 berarti negatif 3, ya kan? Ditambah 2. Berarti X negatif 3 kalau ditambahkan 2 berarti jadi sisa negatif 1, ya kan? Berarti kalau X saja, negatif 1-nya pindah ruas menjadi positif 1. Kan? Sudah selesai. Berarti di sini HP-nya si X, YZ-nya, X-nya 1, Y-nya negatif 1, Z-nya adalah 2. Oke.